Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ila yaumin liqa'i. Amma ba'du, para hadirin sekalian rahimakumullah, para asatid, para tokoh, para pengusaha, dan seluruh yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Alhamdulillah pada tanggal 3 Jumadil Akhir kita kembali bisa berkumpul ya, melalui virtual ini ya. Alhamdulillah berkah, mungkin ya berkah pandemi, berkah corona ya. Jadi meskipun jarak berjauhan tetapi tidak menjadikan halangan, tidak menjadikan rintangan untuk kita tetap beraktivitas ya. Dan melalui ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah dari bulan kemarin ya kita memulai dari Lajnah mendistribusikan zakat, dan hari ini pun kita melakukan hal yang sama ya dalam bentuk sembako, yang itu adalah hasil daripada selama kami membina diri, selama kami belajar ya, selama kami berusaha ya. Alhamdulillah ya pada tahun ini khususnya lebih bisa berbagi secara luas. Mudah-mudahan ini menjadi merangsang, menjadi mendorong khususnya kepada saudara-saudara kami yang bisa hadir dan umumnya bagi semuanya ya, bahwa dalam Islam ada syariat zakat ya. Dalam Islam ada syariat zakat. Itu menandakan bahwa mengenai masalah kesejahteraan sangat diperhatikan betul. Mengenai masalah kesejahteraan itu sampai diletakkan pada dasar ya keislaman, setelah syahadat, kemudian sholat dan zakat ya. Ruang lingkup zakat ya, atau yang bisa dimaknai dari zakat adalah bagaimana setelah sholat, setelah orang-orangnya bisa berkumpul ya, itu semua mengarah untuk mencapai kesejahteraan. Karena nanti ada tugas setelah sejahtera itu harus bisa mensejahterakan orang lain. Maka antara sejahtera dan mensejahterakan itu satu napas ya, satu napas ya. Sebagaimana firman Allah ya, seseorang
bisa dikatakan menjadi mukadzib ya dari agamanya, hanya pendusta saja, hanya berbohong saja dari agamanya apabila dia melalaikan hal-hal yang bersifat kesejahteraan bagi miskin ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham sekali dan hafal ayatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Sebelumnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dua persoalan mengenai masalah fakir, miskin dan yatim ya, fakir, miskin dan yatim. Ini kalau tidak ditangani, kalau tidak disikapi secara serius ya, ini akan membawa penderitaan ya. Dalam sekup kecil saja di keluarga ya. Kalau seandainya anak-anak kita kemudian tidak diarahkan kepada kesejahteraan ya, ini nanti akan seperti apa? Naudzubillah min dzalik ya. Tentu hati kita sebagai orang tua ya, ayahnya, ibunya akan merasa sedih kalau anak-anak itu tidak sejahtera. Maka dalam ayat lain kata Allah wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan di'afa. Semestinya para orang tua itu takut kalau mereka meninggalkan anak-anaknya itu dalam keadaan lemah ya, lemah secara materinya, lemah secara keilmuannya ya, lemah segalanya. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang mengecewakan ya bagi setiap orang tua. Maka oleh karena itu kita memuji ya bahwa Islam secara fundamen mengarahkan bagaimana zakat itu menjadi sesuatu hal yang penting setelah sholat, dan itu sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi kalau orang sudah berkumpul di masjid ya, kalau orang sudah berkumpul di rumah tangga, semua harus mengarah ke situ ya. Karena ini akan menjadi beban ya. Ini akan menjadi beban, paling tidak beban bagi diri sendirinya ya, dan beban bagi orang lain. Maka oleh karena itu bismillah ya, alhamdulillah sudah masuk yang bulan kedua kita dari Lajnah Zakat yang biasa dikumpulkan oleh para pengusaha itu didistribusikan kepada setiap acara-acara nobar pada sebulan sekali ini. Mudah-mudahan saja saya memohon doanya dari bapak-bapak ibu sekalian ya. Satu, doanya bagi para muzaki yang sudah mengeluarkan kewajibannya ya, yang sudah menunaikan, dan bagi para yang sudah mengeluarkan yang lainnya, doakanlah kami, mudah-mudahan kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan usaha-usaha kami itu diberkahkan ya untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya dari atas nama Muzaki juga mendoakan kepada saudara-saudara yang belum menjadi muzaki hari ini. Kami atas nama Muzaki mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, membukakan pikiran-pikiran, memberikan ide-ide yang baik untuk saudara-saudara yang belum menjadi muzaki besok ya, tahun-tahun yang akan datang, Allah menjadikannya sebagai orang yang bisa berbagi. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, ya, yang penting juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengenai bagaimana mensikapi wabah atau pandemi ya yang sampai hari ini masih berlanjut. Saya hanya bisa menyampaikan begini saja, jaga satu optimisme ya. Yang kedua, berusaha untuk menaikkan daya tahan tubuh ya, karena seperti sering kita dengar bahwa penyakit ini ya katanya itu menyerang yang imunnya lemah ya, yang imunnya lemah. Salah satu yang bisa menaikkan imun ya tadi dengan makanan-makanan yang sehat, yang kedua berjemur, yang ketiga juga dengan berolahraga. Itu insya Allah dengan demikian kita khususnya yang berkumpul di masjid-masjid ini memiliki kekebalan tubuh ya. Jadi kalau seandainya nanti pun terjangkit itu imun atau daya tahan tubuhnya bisa melawan penyakitnya, bisa mengatasi penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan demikian ya. Selanjutnya pembahasan ya, melalui tertib nuzul surat yang mana pada bulan lalu kita sudah sampai ke surat Al-Lail ya, surat yang ke-8, dan hari ini sekarang kita masuk ke surat yang ke-9, namanya surat Al-Fajri ya. Namanya surat Al-Fajri, ayatnya sebanyak 30 ayat ya. Surat Al-Fajri surat ke-9 dari tartib nuzul surat, ayatnya 30 ayat. Dan pada urutan tertib nuzul surat, tertib mushaf Utsmani, dia menduduki urutan ke-89 ya. Ke-89. Oke. Dia menduduki pada tertib mushaf Utsmani yang ibu-ibu bapak-bapak ada Qur'annya di rumah, itu surat ke-89, dan secara urutan tertib nuzulnya surat ya, sebagaimana Nabi menerima awalnya Iqra, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Lahab yang kelima, At-Takwir yang keenam, Al-A'la yang ke-7 ya. Kemudian Al-Lail yang ke-8 yang kita bahas bersama-sama kemarin ya. Yang ke-9 adalah surat ini, surat Al-Fajri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idayas hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq
mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fa sabba alaihim rabbuka sauta adzab inna rabbaka labil mirsad. Ya. Coba kita sampai 14 ayat dulu. Dari ayat ke-1 wal fajri, Allah di sini bersumpah ya dengan fajar. Ya, fajar itu makhluk ya. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Kemudian juga beliau bersumpah dengan malam yang 10. Bersumpah dengan bilangan genap dan ganjil. Ayat yang ketiganya juga beliau bersumpah ya dengan malam ketika berlalu, dan yang keempat ya, ayat berikutnya apakah di dalam sumpah itu cukup menjadi pelajaran ya, cukup menjadi bahan lidhi hijrin bagi orang-orang yang berakal ya, lidhi hijrin bagi orang-orang yang berakal. Nah, kalimat sumpah itu seperti yang sudah disampaikan ya, ada kalimat sumpah ya, ada kalimat yang disumpahinya ya. Kalau demi Allah itu kalimat sumpah. Demi Allah, apa yang disumpahinya? Misalkan, demi Allah saya tidak mencuri. Ya. Seseorang dituduh mencuri, kemudian dia bersumpah, ya, menggunakan sumpah. Kenapa kalimat sumpah itu digunakan? Ya, untuk sebagai penegasan. Ya, kalau kamu mencuri tidak satu kali, atau kamu mengambil tidak, kemudian orang yang menanya kembali menekan, betul kamu tidak mengambilnya, maka dia demi Allah saya tidak mengambilnya. Nah, saya tidak mengambil itu adalah kalimat yang disumpahinya ya, yang disumpahinya saya gitu kan, tidak mengambil. Nah, demi Allahnya itu sumpah. Atau orang kadang-kadang serampangan ya, berani mati ibu, berani mati ayah. Nah, itu juga semacam kalimat sumpah. Nah, hanya di sini siapa yang bersumpahnya wal fajri itu? Tentu yang bersumpahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan malam yang 10, bersumpah dengan bilangan genap, ganjil, dan bersumpah ketika malam itu berlalu. Lalu apa yang mau ditegaskan oleh Allah di dalam surat ini ya? Nah, di sini akan kelihatan pada ayat yang ke-6 ya, pada ayat yang ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ya. Apakah kamu tidak melihat ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Satu ya, Iram dzatil imad ya, kaum Iram allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ya, yang mereka Iram itu memiliki, kaum Iram itu memiliki kemampuan membangun ya tiang-tiang yang sampai hari ini menjadi legendaris ya, dan hari ini itu bisa dikunjungi ya di negara-negara Arab ya. Nah, bagaimana ceritanya mereka Ad ini, kaum Ad ini ya bisa menjadi jatuh ya? Ada persoalan apa? Bukan hanya kaum Ad, kaum Iram, tetapi juga kaum Thamud ya, kemudian juga Fir'aun ya, yang kalau bapak-bapak nanti
berwisata, kemudian ke Mesir, sampai hari ini piramidanya masih terlihat gagah dan megah. Ya, wa fir'auna dil autad alladzina tagaw fil bilad fa'aktsaru fil, yang mereka semua itu semua menciptakan kerusakan, mereka tidak menciptakan kebaikan, dan mereka itu adalah para rejim secara umum, ya, para rejim secara umum. Di mana tugas rejim secara umum sama dengan tugas orang tua. Bagaimana menciptakan rakyatnya menjadi cerdas, bagaimana menciptakan rakyatnya menjadi sejahtera, berkeadaban, ya, berkesejahteraan, ya, berpendidikan, berkeilmuan. Tapi justru apa yang sebaliknya yang mereka ciptakan, ya, adalah kerusakan bagi umat manusianya. Di Mesir saja yang terakhir, ya, di zamannya Fir'aun, itu diciptakan tadi rakyat itu oleh Fir'aun diciptakan menjadi berpartai-partai, kalau istilahnya hari ini, ya, menjadi berkelompok-kelompok. Wa ja'ala ahlaha syi'an liyastadifu ta'ifatam minhum. Apa fungsi tadi pengelompokan di situ yang diciptakan oleh Fir'aun? Adalah tidak boleh ada kekuatan yang melebihi dari kekuatannya. Maka bagaimana antar kekelompokan itu diseterukan, maka bagaimana antar kekelompokan itu diadukan, supaya dia bisa mendapatkan kekuatan dari kelemahan itu. Naudzubillah. Seharusnya yang baik itu adalah bagaimana kita menggali seluruh potensi, kita menjadikannya dengan penuh prestasi, ya, peraihan-peraihan hasil. Bukan kemenangan itu hasil daripada menjatuhkan orang lain. Tentu itu tidak baik, ya. Ya, kalau kemenangan hasil dari menenggelamkan, ya, kalau kita umpamanya bisa bernapas, ibarat hidup dalam air, kemudian kita bisa muncul ke atas dan menenggelamkan orang lain. Ingatlah bahwa yang ditenggelamkan itu tidak akan lama dan kuat menahan untuk tidak bernapas. Dia akan sekuat tenaga menarik yang di atasnya. Dia kemudian muncul kembali untuk mengambil udara. Nah, kalau begitu kapan selesainya kalau berhasil dengan saling menenggelamkan? Oleh karena itu sifat di dalam Islam yasuddu ba'duhum ba'do, saling menopang. Ya. Sifat di dalam Islam itu harus kal jasadil wahid. Ya, kalau satu sakit maka semua badan akan sakit, ya. Semua akan bergerak fokus. Ya, badan itu bagaimana untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini yang harus ditumbuhkan, yang harus dikembangkan dalam pikiran kita, dalam kejiwaan kita, ya. Jadi kembali lagi Allah bersumpah kepada nabinya, gitu, mengenai masalah tadi para beberapa, ya, beberapa, tidak semuanya, ya. Jadi jangan punya anggapan oh nabi itu ditolak oleh seluruh Mekah, bukan. Dia ditolak oleh orang yang menolak. Ya, nah kebanyakan dari yang menolak itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Ya, kenapa? Karena pada kaum jahiliyah mereka suka kalau rakyat itu bodoh, karena kalau rakyatnya bodoh mudah dibodohi. Ya, di situ mereka bisa mengambil kehidupan dari kebodohan orang. Ya, jadi kalau ada orang yang untung karena rakyatnya bodoh, itu keterlaluan. Itu bukan sebuah prestasi hanya karena rakyatnya bodoh. Ya. Kalau bisa mengambil keuntungan dari kemiskinan, wah itu namanya lebih-lebih dari lintah darat. Orang sudah miskin diperas lagi. Itu lebih-lebih dari lintah darat. Tetapi bagaimana kita bisa maju, kita bisa berkembang, ya, meskipun tadi orang-orangnya tidak berpendidikan seperti yang dipimpin oleh Nabi, meskipun orang-orangnya tadi miskin seperti yang dipimpin oleh Nabi dulu,
Tapi Nabi bisa membuktikan bahwa dalam beberapa tahun setelah mereka mengikuti programnya Nabi, mereka menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang berkesejahteraan. Itu yang membawa mereka terus bergerak di dalam membangun keislaman. Nah, sampailah pada satu titik, ya, ini melompat. Mereka-mereka yang jahiliyah tadinya, mereka-mereka yang terbelakang tadinya, perempuan diperjualbelikan, akhirnya mereka menjadi bangsa yang bermartabat sampai hari ini. Maka berbahagialah perjuangan yang dipimpin oleh Nabi, ya, waktu itu. Itu. Ya. Nah, ayat ini sepertinya kepada Nabi. Mungkin karena Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, ya, tetapi tidak bagi para pengikutnya, tetapi tidak bagi para sahabatnya. Tentu, ya, ini saya melihat di sini adalah sebuah takmin, ya, sebuah garansi, sebuah pernyataan jangan takut dari Allah, ya, bagi para pengikut dan nabinya dikala memperjuangkan kebaikan. Jangan khawatir dengan mereka para penghadang, karena Allah sudah berbuat seperti apa yang dilakukan kepada Fir'aun, kepada Tsamud. Tentu keyakinan ini harus dimiliki oleh Nabi dan para pengikutnya, bahwa satu hari ini perjuangan ini akan berhasil. Ya, tentu harus dimiliki keyakinan bahwa mereka kekuatan itu tidak akan apa-apa, ya, tidak akan mampu apa-apa sepanjang nanti Nabi dan para sahabatnya, Nabi dan para pengikutnya berjalan sesuai dengan arahan Allah. Ya, maka oleh karena itu, ya, di sini dibutuhkan kepercayaan, di sini dibutuhkan keimanan dalam bahasa Arabnya yang tinggi kepada Allah, bahwa Allah itu sebaik-baiknya yang memberi jalan, sebaik-baiknya yang memberi petunjuk. Nah, tentu di sini bapak-bapak jangan membandingkan dengan orang-orang hari ini, ya. Kalau orang-orang hari ini dipakai sebagai perbandingan atau dipakai sebagai acuan atau contoh, ya, itu tidak boleh, ya. Kenapa? Contoh itu sebaiknya satu. Karena kalau contohnya terlalu banyak nanti repot, Pak. Ya. Jangan mencontoh kepada saya di sini, ya. Saya bukan contoh. Jangan mencontoh kepada orang tua, jangan mencontoh kepada para guru, jangan mencontoh kepada para pemimpin, tapi cukuplah semua mencontoh kepada Nabi. Ya, saya mencontoh kepada Nabi, Bapak mencontoh kepada Nabi, para guru yang lain contohlah kepada Nabi, para pejabat contohlah kepada para nabi. Ya. Nah, kalau contoh, hasil contoh dicontoh lagi, sama dengan kita di kampung bikin pagar tingginya 1 meter, ya, 1 meter kita bikin malnya, kemudian ada contoh yang kedua kita potong lagi, ya, yang ketiga kita potong lagi, dipotong lagi, nanti pagarnya menjadi berapa meter. Nah itu, maka oleh karena itu bismillah, ya. Supaya apa? Supaya clear mengenai tadi pemahaman keislaman ini harus mengacu tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau secara umum melidingkan, bagaimana beliau secara umum membawa masyarakat pada kemajuan, ya. Kuat lahirnya, kuat batinnya, itu yang Nabi ciptakan. Bagaimana beliau membawa masyarakat kepada peradaban yang tadinya saling membunuh antar kabilah, mentumpahkan darah di antara mereka, pada akhirnya mereka bisa bersama, pada akhirnya mereka bisa rukun. Bagaimana Nabi Muhammad mengelola orang-orang yang berbeda agama, seperti kita tahu, ya,
Nanti bapak-bapak ibu bisa baca di sejarah. Di zaman Nabi itu Masjid di Nabawi itu ada ruang untuk menerima non-muslim, ruang tamu untuk menerima non-muslim. Kenapa demikian Nabi alokasikan? Karena pada prakteknya hidup itu tidak semua akan satu warna, akan ada yang berbeda. Bagaimana mensikapi hal-hal yang berwarna itu? Maka oleh karena itu saya sampaikan di sini, kalau Islam itu wadah, ya, kalau Islam itu wadah, maka dia tidak butuh diwadahi lagi. Kalau Islam itu wadah, sekali lagi, kalau Islam itu wadah, maka dia tidak butuh diwadahi lagi. Maka dia tidak butuh diwadahi lagi. Contoh, kalau kapal kontainer itu wadah untuk mengangkut barang-barang yang berat, kontainer-kontainer itu ditumpuk, ya, beratus-ratus kontainer ditumpuk dalam kapal. Sama juga puso, truk puso itu wadah, ya, sebagai pengangkut barang. Bagaimana kalau kapal kontainer diwadahi oleh truk puso? Apakah akan bisa terakomodir, akan masuk, akan bisa mewadahi? Tentu yang terjadi sebaliknya. Ketika kapal kontainer diwadahi oleh truk puso, maka truk pusolah yang akan hancur. Karena tidak kuat. Islam itu besar, ya. Islam itu besar. Dia sudah menjadi wadah. Ya. Dia tidak butuh teritorial seperti negara. Kalau negara ada teritorialnya, Pak, Bu, ada batas. Kalau Indonesia ya ngomong Indonesia. Ya, tidak bisa kita masuk ke Malaysia, ada perbatasannya. Tetapi kalau ngomong Islam, kata Allah, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, laki-lakinya, perempuannya. Dan kami menjadikan kalian berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa Melayu, ada bangsa Barat. Lita'arafu, agar kalian semua saling memahami. Dan siapa yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling bermartabat di antara kalian. Bukan ditentukan oleh ras, bukan ditentukan oleh warna kulit, bukan oleh ditentukan di mana dia lahir. Tetapi yang paling bermartabat, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa nanti yang paling bermartabat itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini kan artinya wadahnya itu besar, bisa mewadahi bangsa, bisa mewadahi etnik, ya. Ya, maka oleh karena itu berbahagialah kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman. Berbahagialah kita menjadi orang yang berislam. Nah, tinggal bismillah, ya, kita masuk ke wahyunya, kita masuk ke pelajarannya Al-Qur'an. Karena ini saya katakan Nabi itu hanya dengan para sahabatnya membaca, menghafal satu buku, tapi bisa mendamaikan dunia. Nabi itu hanya mempelajari dan para sahabatnya menghafal satu buku, tapi bisa melahirkan kesejahteraan. Tidak banyak buku yang dibaca. Satu buku menguasai dunia. Dan dengan satu buku itu bahasa kitanya, kalau bahasa Arabnya kitab, ya, bahasa Arabnya kitab, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nabi membaca satu buku, ya, bahasa kitanya dengan para sahabatnya, tetapi mereka menjadi orang-orang yang berkemajuan. Nah, mudah-mudahan kita kembali mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan Allah membukakan dengan Al-Quran ini hal-hal yang oleh kita diharapkan dan hal yang oleh kita diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini
Nabi supaya mendapat ketentraman saat menghadapi kesulitan, karena barang apapun yang baru tentu tidak mudah saja begitu diterima, tetapi harus ada upaya, harus ada proses ya, istilah pemahaman lainnya ya. Jadi namanya barang baru ya mesti ada prosesnya. Yang dibawa oleh Nabi itu sesuatu yang baru ya. Baru apa? Karena memang masyarakat pada waktu itu tingkat kecerdasannya di bawah, tingkat kemiskinannya juga, tingkat ketidakadilannya luar biasa, hukum hanya tajam ke bawah, tidak tajam ke atas, itu yang terjadi. Tetapi Nabi tidak pesimis ya, tetapi dia diarahkan untuk menjadi optimis dengan kalimat yang keenam, alam taro. Ya, ini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini ayat yang ke-6-nya ya. Sehingga dengan ayat ini ya nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya. Di awal permulaan ayat ini bisa menimbulkan keyakinan, bisa menimbulkan ketenangan bagi Nabi dan bagi para pengikutnya. Itu mungkin ya, masuk ke pertanyaan lah, break dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Agus Fikri, mau bertanya menghadapi sikap masyarakat saat ini yang bersifat instan, ingin cepat hasil, langkah dan tahapan apa yang harus dilakukan di lingkungan masjid kami? Bikin keras itu speakernya, masih kecil kedengarannya. Ayo. Tes. Pertanyaannya dari Agus Fikri, mau bertanya menghadapi sikap masyarakat saat ini yang bersifat instan, ingin cepat hasil, langkah dan tahapan apa yang harus dilakukan di lingkungan masjid kami? Ini masjid apa? Masjid Jami Darul Falah Ciawitali Pasanggerahan. Masyarakat, bagaimana masyarakat? Ya secara umum masyarakat itu begitu. Wa kanal insanu ajula ya. Kata Allah, wa kanal insanu ajula. Secara umum manusia itu ingin buru-buru, ingin tergesa-gesa secara umum. Nah, tentu sama kayak anak ya Pak, kalau di depan kita itu. Anak kecil itu selalu ingin segera saja. Nah, tentu sikap para orang tuanya, sikap para tokoh, para yang berkepentingan yang mengatasnamakan masyarakat ya harus memiliki keuletan, kesabaran. Wasbir kata Allah itu. Ya, harus kekeh, tapi wasbir di sini bukan diam ya, tetapi wasbir harus dimaknai harus kekeh. Bagaimana masyarakat kita itu dibawa kepada kebaikan ya. Beginilah, misalkan kalau masyarakat kita, misalkan Bu Pak, tolong ininya dibenarkan kembali ya, zoomnya. Saya jadi hilang fokus kalau begini. Sinyalnya tidak ada lagi, mati. Oke, bismillah. Nah, jadi kalau tadi tidak kekeh ya harus lebih besar rasa kasihannya ya. Ya kalau setingkat pengurus di masyarakat tidak tahan ya. Misalkan karena masyarakatnya apa kayak gitu, apa mau ditinggal ya juga janganlah. Sama seperti kita ngurus anak ya, sesulit apapun, sesusah apapun tetap anak kita ya. Diurus saja susah misalkan, apalagi dibiarkan. Naudzubillah kalau nanti menjadi anak yang tidak berguna atau menjadi anak yang memberikan andil, memberikan kontribusi kepada ketidakbaikan.
Ya, nanti lakukan di masjid itu, ya insya Allah nanti kita bersama-sama ya dengan saya dan yang lainnya untuk bisa memfungsikan masjid itu pada 3 Pak ya. 1, bagaimana dia menjadi sebagai sekretariat. 2, dia menjadi tempat pengelolaan. 3, dia menjadi tempat pelayanan. Saya minta ini yang kamu pindah di situ duduknya, 1 pindah. Kamu jangan di situ, di depan sendiri. Di depan sendiri. Oke? Jadi kita jadikan masjid itu sebagai 3. Kenapa ini harus dijadikan sekretariat? Sekretariat itu sama dengan kantor. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke masjid, anggap saja berangkat ke kantor. Di situ ada kebanggaan, di situ ada kebahagiaan. Yang kedua, masjid juga mari kita jadikan sebagai tempat pengelolaan. Ini harus dikelola. Orang yang berkecukupannya sudah ada, pengusahanya sudah ada, yang mustahiknya juga ada, ya, yang berilmunya ada, yang masih kurang ilmunya juga ada. Nah, bagaimana bisa diciptakan saling berbagi di situ, saling memperkuat. Ya, jadi nanti yang bicara di masjid itu bukan hanya Pak Ustadz, Pak Kiai, tapi saya ingin bagaimana para mujaki, para pengusaha yang sudah berhasil juga memberikan tips-tips, memberikan arahan-arahan kepada mereka yang mau belajar atau sedang berusaha, masih kecil-kecilan, yang masih banyak kekurangan. Bismillah. Nah, kalau sudah dikelola untuk apa? Untuk bisa menghasilkan. Ya sama kayak di rumah, Bu. Punya anak 4, punya anak 3, itu mereka itu harus dikelola menjadi anak-anak yang menghasilkan, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas. Insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang mawaddah, ya, warohmah, sakinah, ya. Kata orang Garut, tiis celi herang panon, kata orang Garut ya, mawaddah, sakinah, warohmah. Tetapi ya, meskipun satu tidak dikelola dengan baik dan dia tidak berpendidikan, dia tidak berakhlak, ya, dia tidak berkecerdasan, berkesejahteraan, maka warisan yang diberikan oleh orang tuanya pun besok-besok akan dijual. Naudzubillah. Ya, maka oleh karena itu, mari dari mulai keluarga kita, dari mulai masjid-masjid kita kelola yang ada insya Allah. Karena Nabi juga tidak lepas dari pengelolaan bagaimana para sahabat itu dikelola sebaik mungkin sehingga menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, fungsi masjid nanti kalau sudah menghasilkan akan kita jadikan sebagai pusat pelayanan. Ya, pelayanan misalkan Pak, nanti ada yang kehabisan ongkos, masjid kita itu harus bisa melayani kalau betul-betul memang dia kehabisan ongkos. Kalau misalkan nanti ada yang kemudian kemalaman, ya, karena posisi ini mati lagi ya listriknya. Ini amatiran betul ya. Kalau juga ada yang kemalaman di jalan, masjid-masjid kita itu juga bisa menyediakan tempat untuk bisa bermalam di situ dan besok saudara kita melanjutkan perjalanan kemudian. Bismillah ya. Ayo yang ke selanjutnya. Selanjutnya, saya selama ini belum bisa sholat berjamaah di Masjid Jami, hanya di musola sekitar 25 orang. Apakah nilai 27 derajatnya tercapai? Mohon pencerahannya. Jadi berjamaahnya bukan di masjid tapi di musola.
Ya, afdolnya sudah di masjid ya. Tapi kalau tadi berjamaah di musola itu sebagai tahapan, ya tidak apa-apa. Memang semua harus bertahap, semua harus berproses ya. Tetapi ya nanti kalau sudah cukup, sudah bisa, bismillah. Ya, kenapa penting sholat tadi di masjid jami ya, yang jami? Karena sholat itu sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya tadi hubungan dengan Tuhannya ya, sholat itu, tetapi sholat itu hubungan juga dengan manusianya. Maka kenapa di akhir salam ya, assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri, itu menandakan artinya bahwa di situ ada hubungan horizontal, hubungan sesama manusianya. Bukan hanya kuat saja terhadap hubungan sesama kepada Tuhannya, tetapi juga harus memperkuat hubungan sesama manusianya. Ya, salah satu hikmah sholat berjamaah itu lebih menyingkat urusan, lebih menciptakan rasa kasih sayang. Ya, kalau dua bersaudara kemudian berseteru, ya cekcok. Kalau sering berjamaah ketemu terus, masa dia mau memendam kebencian selamanya? Ya, itu hikmah-hikmah sholat berjamaah, menyingkat urusan. Kalau nanti sedang sholat berjamaah bapak-bapak atau ibu-ibu ada acara akekah atau ada acara tadi tasyakuran, walimatul arus, apapun nanti misalkan ibu-ibu bisa minta waktu, bapak-bapak bisa waktu sebentar, menyampaikanlah undangan di situ kepada tetangga dan masyarakat. Tentu tidak usah mengetuk ke setiap pintu. Itu diantaranya. Hikmah lain dari berjamaah ke masjid itu, kalau misalkan saudaranya punya hutang, tidak usah datang ke rumahnya, berangkat saja ke masjid. Nanti kan di luar bisa senggol-senggol, sikut-sikut, hutangnya sudah punya belum? Sudah bisa dibayar belum? Oh belum, nanti kasih lagi saya waktu. Nah itu hikmah-hikmah sholat berjamaah ya. Nah, karena sholat berjamaah yang sesungguhnya adalah tanha anil fahsya wal munkar ya, kalau sudah berjamaah sesungguhnya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan tadi sebagai tahapan akhirnya sholatlah di masjid jami supaya lebih luas hubungan sesama manusianya di tempat itu. Lanjut. Dari Bapak Agus Auditorium Sapan. Bagaimana caranya untuk mencontoh Nabi yang benar, sedangkan saat ini banyak... Sebentar, apa? Bagaimana caranya untuk mencontoh Nabi yang benar, sedangkan saat ini banyak sekali paham dan ajaran yang mengaku mencontoh Nabi juga. Terima kasih. Nah, salah satu caranya adalah dengan semua kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi kalau Nabi dulu menghafal Al-Quran, bismillah, kita bersama-sama menghafal Al-Quran. Ya, karena mengenai masalah tadi perbedaan-perbedaan yang ada hari ini, sebetulnya tidak banyak perbedaannya. Ya, sebetulnya banyak kesamaannya. Hanya meskipun banyak kesamaannya, tadi orang juga sulit untuk melaksanakannya. Ya, contoh begini Pak, orang sudah tahu bahwa nilai berjamaah itu lebih baik daripada sholat di rumah sendiri. Ya, tetapi permasalahan kemudian, nah sudah berapa yang mampu? Ini kan bukan masalah pengetahuan, tapi masalah kemampuan. Sudah berapa yang mampu mengangkatkan kakinya berangkat ke masjid, ya. Nah ini juga menjadi harus dibantu ya saudara-saudara kita itu. Bukan mereka tidak ingin melakukan sholat berjamaah, tapi ya tadi kemampuannya tidak dibentuk. Nah maka oleh karena itu para guru, para asatid dan para pengurus yang lainnya bukan hanya tadi menyampaikan hal-hal yang bersifat pengetahuan, bukan hal-hal hanya mendorong pengetahuan keilmuan, tetapi juga bagaimana kita bismillah saling bantu-membantu mendorong setiap saudara kita, lingkungan kita untuk bisa berkemampuan. Karena
untuk melakukan berjamaah itu butuh kemampuan, bukan butuh hanya pengetahuan. Ditanya semua 27 ganjaran, orang sudah pada tahu. Tapi kenapa juga mereka tidak berangkat? Oh, ini masalahnya kemampuan. Maka oleh karena itu di tahap nanti ya, bagi yang sudah hadir, bismillah berangkat ke masjid 1 kali, misalkan sehari, sudah istiqomah, tambah, bagus-bagus sudah bisa semuanya. Tetapi kalaupun tidak, di tahap ya, insya Allah itu akan melahirkan kebaikan. Bisa itu karena biasa ya. Oleh karena itu, satu, kita mencontoh kepada Nabi itu karena Nabinya menghafal Al-Quran. Mari Al-Quran bersama-sama kita hafalkan semampu kita ya, semampu kita. Bismillah, itu diantaranya. Dan insya Allah ini akan menjadi jalan keluar. Dan kita tidak menganggap bahwa perbedaan ini adalah musuh ya. Jangan sekali-kali menganggap perbedaan itu musuh. Begini, setrika panas, kulkas dingin. Nah, itu jangan dianggap musuh. Karena yang menggerakkannya sama-sama listrik ya. Yang menggerakkannya sama-sama arus positif negatif, maka itu saudaranya ya. Jangan dianggap perbedaan itu, tidak setiap yang berbeda kemudian menjadi lawan, dan tidak setiap yang sama kemudian menjadi kawan. Itu patokannya ya. Contoh, polisi lari ke arah depan kita, pencuri lari ke arah depan kita ya. Kemudian sama juga polisi lari ke arah depan kita. Sama-sama kan arahnya ke situ. Itu jangan dianggap temannya. Yang satu sedang dikejar, yang satu sedang mengejar. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi meskipun sama jangan dianggap temannya. Oke. Yang satu berjamaah sholat, yang satu tidak karena head, perempuan tidak sholat. Wah, ini kan strength ya, ini ekstrim. Yang satu sholat, yang satu tidak. Suaminya sholat di masjid, istrinya tidak, di rumah karena sedang haid. Nah, ini bukan lawannya, tetapi ini temannya. Karena dia istri kita perempuan yang sedang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat, diperintah oleh Allah, itu yang menggerakkannya. Suaminya pun yang ke masjid digerakkan, diperintah oleh Allah. Maka istri dan suaminya itu adalah saudaranya, adalah kawannya, adalah temannya. Nah, bismillah ya, kita begitulah cara mensikapi perbedaan ya. Tidak setiap perbedaan nanti menjadi lawannya. Kita kelola saja perbedaannya sejauh mana, sejauh apa, insya Allah dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan kebaikan. Lanjut. Mengeluarkan zakat itu instansi atau personal? Terima kasih. Mohon penjelasan. Ya. Yang mengeluarkan zakat itu ya pribadi. Sekali lagi, yang mengeluarkan zakat itu pribadi yang memberikan. Ya, yang mengeluarkan zakat itu pribadi. Kalau ibu, bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang menjaki, maka keluarkanlah zakatnya. Nah, hanya nanti fungsi lembaga itu sebagai untuk pengelola. Kenapa? Karena kalau nanti dibagikan sendiri-sendiri ya mungkin tidak menyeluruh ya. Padahal saudara-saudara kita juga banyak ya. Kadang-kadang beginilah, satu daerah semua di situ kebanyakan orang yang berkecukupan. Artinya orang yang mampu berzakat. Ya, kemudian mustahiknya di situ ada 10 orang. Nah, nanti yang 10 itu kebagiannya banyak banget. Tetapi kalau direkap, disatukan, ini dari yang surplus, ini dari yang minus, disatukan, dikelola oleh lembaga, insya Allah akan terjadi pemerataan. Yang banyak membutuhkan diberi porsi lebih banyak. Yang kemudian sedikit ya porsinya lebih sedikit lagi. Itu kepentingannya lembaga.
Tetapi kadang-kadang ya mungkin pada pelaksanaannya kembali lagi pada kepercayaan pribadi kepada lembaganya. Ya syukur kalau sudah ada lembaga yang dipercayanya, ya misalkan saya masih belum ketemu lembaganya, ya silakan saja dibagikan sendirilah, juga tidak apa-apa. Tetapi itulah mengenai kepentingan tadi terhadap lembaga. Mudah-mudahan nanti lembaga-lembaga itu ya, ada di masjid ya, di masjid-masjid kita itu ya kan tadi dikelola, di situ sudah ada umatnya, di situ sudah ada yang berkecukupannya, di situ sudah ada mustahiknya. Nah, bagaimana nanti diajak ya terlibatkan semua pihak untuk tadi ikut mencerdaskan dan mensejahterakan saudara-saudaranya. Lanjut. Dari Amanah Sumbersari, bagaimana caranya menasehati anak-anak yang belum fokus beribadah? Terima kasih. Banyak sekali cara jalan ya untuk bisa menjadikan anak soleh. Ya, tidak ada satu cara yang mutlak, banyak cara, tergantung nanti situasi, kondisi, ya watak daripada anaknya. Kadang-kadang anak itu ada yang bisa dimarahin baru dia lurus, ada yang harus tadi dirayu, ya dirangsang, diberikan apresiasi, ya tergantung. Di sini saya tidak bisa memutuskan harus pakai jalan apa, cara apa, tetapi intinya ibu-ibu tetap, ya, bapak-bapak tetap perbesar keinginan untuk menjadikan anak soleh. Karena besarnya keinginan nanti akan mendorong kepada besarnya usaha. Ya, kenapa? Karena kita hanya mengerjakan apa yang kita anggap penting. Karena kita hanya bisa melakukan apa yang anggap kita butuh. Ya, jadi perbesarlah kebutuhan. Butuh tidak anak kita menjadi soleh. Nah insya Allah nanti caranya banyak. Silakan sepanjang cara tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh untuk anak yang di bawah tadi 7 tahun, sebagian ada yang mengatakan 9 tahun, 10 tahun, itu tidak boleh menggunakan kekerasan di bawah. Ya, balita di bawah tidak boleh menggunakan kekerasan. Kalaupun nanti harus memukul anak, pukullah daerah antara lutut dan mata kaki. Jangan dijewer telinganya, jangan dicubit pipinya. Itu ajaran, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kalau nanti dijewer kuping atau apanya, khawatir berdampak pada kejiwaannya. Ya, itu salah satunya. Jadi ya saya jawab tadi akan banyak tadi cara untuk merangsang, untuk mendorong mereka menjadikan anak-anak soleh. Saya doakan anak ibu, anak kita semuanya menjadi anak yang baik dan soleh. Amin. Dari Majelis Assalam, apa ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah? Husnul khotimah ya ciri, banyak ya cirinya ya. Cirinya banyak. Orang yang sedang sholat meninggal itu husnul khotimah, menjadi ciri. Orang yang sedang berjualan di pasar, ya jangan dianggap orang yang berjualan di pasar sedang ngitung duit kemudian juga tidak husnul khotimah. Dia akan menjadi husnul khotimah kalau keinginannya dia ingin berzakat, dia ingin bersedekah, dia ingin berinfak, dia ingin mengurus anak, menapakahi keluarganya supaya menjadi keluarga yang soleh. Kemudian dia ngitung duit di pasar, tiba-tiba ajal menjemput, dalam posisi menghitung duit dia mati di atas tumpukan duit. Nah itu husnul khotimah karena ditentukan oleh niatnya. Ya, naik motor mau berjamaah ke masjid tiba-tiba tabrakan, nah itu husnul khotimah. Bagaimana kalau naik motor mau membeli minuman yang diharamkan? Bagaimana kalau naik motor mau membeli narkoba kemudian dia tertabrak dan sampai meninggal?
maka itu matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dalik. Jadi apapun yang dilakukan oleh hamba Allah yang baik, ke pasarnya, masaknya, tetapi niatnya lillah, maka itu adalah menjadi penutup amalnya yang baik. Jangan takut ya, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Bapak-bapak yang sedang berdagang pun, tetapi dagangnya, bapak-bapak yang sedang bertani pun, saat menanam kemudian jatuh, ya, jatuh dan malaikat mengambilnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asal niat awalnya baik, maka itu menjadi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Dari Jamaah Ranca Ekek, bagaimana mengkondisikan supaya keluarga bisa kompak sholat tahajud? Karena biasanya anak susah dibangunkan. Terima kasih. Ya, tentu tadi sholat tahajud atau qiyamul lail itu ya di tahap ya. Nanti bisa lihat di surat Al-Mujamil sudah saya sampaikan mengenai sholat qiyamul lail ya. Jadi waktunya adalah secara umum setelah lepas isya dan sebelum sholat subuh waktunya ya. Jadi bertahap, jangan dulu dibangunkan. Orang anak-anak pasti semua sedang enak-enaknya tidur, pasti susah bangun. Nah, bagaimana dilatih untuk bisa qiyamul lail, sholat malam. Jadi setelah lepas isya pun ya jam 8, jam 9 ajarilah mereka sholat. Karena kalau disekalikan harus bisa bangunnya, kapan anak-anak itu bisa terbiasa, atau orang tuanya juga sama, ya, bukan hanya anak-anaknya, kapan bisa melakukan qiyamul lail setiap malam. Tetapi kalau qiyamul lail, bismillah, kita latihan qiyamul lail dulu lah, nanti belakangan latihan bangunnya. Karena bisa itu karena biasa, jadi jangan sampai terhambat. Karena tadi ada persoalan susah bangun, bismillah, lakukanlah qiyamul lail sebelum bangun. Dengan ayat nanti bisa dilihat dari surat Al-Mujamil ayat 20. Alima allantuh suhu, awal perintah sholat malam itu 2/3, ya, kemudian setengahnya, kemudian 1/3-nya, tetapi masih dalam ayat itu kata Allah, alima allantuh suhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah mengetahui kalian tidak bisa menghitung dengan tepat. Ukuran 2/3 itu jam berapa? Ukuran setengahnya itu jam berapa? 1/3 itu jam berapa? Oleh karena itu kata Allah, fataba alaikum, Allah mengampuni kalian. Untuk itu sholatlah, silakan dari waktunya sebelum sholat tadi isya sampai sesudah subuh, ya, sebelum sholat isya dan sebelum sholat subuh itu, ya. Maka yang sedang hangat-hangatnya tentang vaksin, bagaimana sebagai seorang pimpinan, apa yang diinstruksikan kepada semua jamaah tentang kewajiban vaksinasi, harus, boleh, atau jangan? Nah, bagus pertanyaannya ya. Ini vaksin ini harus bagaimana? Ya, sepanjang itu untuk kebaikan, ya, untuk kemaslahatan, kenapa tidak, saya katakan demikian. Sepanjang itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Jadi kalau vaksin ini untuk kebaikan, ya bismillah saja, ya. Ya, mungkin juga jangan khawatir, jangan takut, ya. Kita melihat saja, ya, mudah-mudahan ini sebagai dari upaya untuk menciptakan kekebalan, ya, itu yang diharapkan, ya, itu yang diharapkan. Maka oleh karena itu tentu tadi, ya, banyak untuk menciptakan kekebalan, bukan hanya vaksin, ya. Saya tambahkan lagi, berjemur, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, itu juga bisa menciptakan kekebalan, ya. Bismillah, ya, gitu. Jadi jawaban saya jelas, kalau menyangkut masalah tadi vaksinasi, kalau itu memang untuk kebaikan, kenapa tidak? Mudah-mudahan saja
untuk kebaikan. Dan itu harapan kita bersama ya. Gitu. Lanjut. Pertanyaan dari Adam. Pak Ustadz, bagaimana pendapat soal Islam yang harus dibaiat atau dituntun syahadat lagi? Terima kasih. Apa? Bagaimana pendapat soal Islam yang harus dibaiat atau dituntun syahadat lagi? Terima kasih. Kalau dituntut syahadat lagi, yang sudah syahadat tidak usah. Ya, yang sudah makan masa harus makan lagi gitu. Ya. Itu syahadat ya. Tetapi tadi pemahaman mengenai Islam itu saya pikir tidak terlalu menjadi soal masalah itunya, tapi persoalannya kembali kepada bagaimana memahami Islam. Nah, itu yang harus tadi kita semakin tingkatkan. Apakah Islam ini akan dianggap sebagai ini dalam persepsi umum, apakah ini akan dianggap sebagai beban atau akan dipahami sebagai tadi sesuatu yang akan mengangkat citra harkat martabat, yang akan menjadikan orang sejahtera, yang akan menjadikan orang cerdas. Itu yang nanti seperti begini. Jangan persoalan tadi masalah mengenai syahadat saja ya. Ya, yang masih anggap sebagian A, sebagian B. Sekarang begini, sholat malam saja, ya, sholat malam saja itu banyak yang merasakan keberatan karena memang mereka harus bisa bangun, mereka harus mampu bangun. Nah, bagaimana di sini saya mengajak ada sholat malam, ada bangun malam, bedakan ya. Ada sholat malam, ada bangun malam. Nah, sholat malam itu sholat dilakukan pada malam, ya. Ada bangun malam, beda lagi. Nah, ini yang diminta itu kan sholat malam dulu, sholat malam. Nah, dari tadi, nah, kalau nanti kita ajak, oke lah, sesudah Isya sebelum subuh, Anda bisa melakukan qiyamul lail. Nah, tentu yang berkesempatan untuk mencoba, yang berkesempatan ingin melaksanakan qiyamul lail akan lebih mudah. Ya. Ini saya mohon maaf kepada para asatid, para guru gitu. Kalau hanya berkutat di masalah fikihnya atau apanya, saya pikir itu semua sudah sama-sama tahu kalau masalah fikihnya. Tetapi persoalan kemudian bagaimana mengajak umat, bagaimana mengajak anak-anak kita, ya, bagaimana mengajak orang-orang yang tidak biasa menjadi bisa melakukan qiyamul lail. Tentu di sini butuh tahapan. Ada lain lagi syariat masalah tadi sholat berjamaah, ya, masalah sholat berjamaah juga. Nah, ini juga harus digiring setahap-setahap. Maka kalau yang itu, ya, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran menjadi satu jalan untuk membuka cara pandang kita, untuk membuka cara berpikir kita terhadap Al-Islam. Apakah ini akan dianggap sebagai kebahagiaan, rahmat, apakah atau ini akan dianggap sebagai beban? Sama dengan begini, apakah luasnya wilayah pada satu negara atau luasnya kebun, sawah yang orang tua kita berikan akan dianggap sebagai beban karena ini harus dikelola kemudian, atau akan dianggap sebagai kasih sayang orang tua, sebagai pemberian mereka terhadap kita? Nah, tentu sikap orang itu akan berbeda-beda. Kalau menganggap ini adalah beban, ya, pengelolaan itu, luas tanahnya, luas kebunnya, luas sawahnya, tentu ini akan dijual oleh anak-anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Kasihan ya orang tua yang sudah begitu mencari mengumpulkan buat anaknya, tiba-tiba sudah dapat waris dia jual. Nah, karena menganggap dia itu beban. Ada yang menganggap, oh ini adalah kasih sayang orang tua. Bagaimana saya harus mengelola, mengembangkan? Tidak boleh ini warisan dijual, bahkan saya harus menambah, ya, dari hasil orang tua itu. Itulah anak yang lebih maju, berkembang. Nah, itu mungkin mudah-mudahan melihat agama ini bukan menjadi beban, tapi melihat agama ini menjadi sebuah jalan menuju kebaikan kita di dunia, menuju kebaikan kita di
akhirat. Gitu. Ketika kita sedang melakukan sholat berjamaah atau mandiri, lalu ada anak kecil menangis di hadapan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus mendapatkan anak kecil tersebut supaya diam karena mengganggu, ataukah harus tetap khusyuk pada sholat kita? Jika kita harus meraih anak kecil tersebut, apakah sholat kita tetap sah ataukah sudah batal? Karena banyak persoalan di ibu seperti itu. Tata cara pelaksanaan sholat berjamaah ketika ada sesuatu yang mengganggu atau ada emergensi. Ya, kita sedang sholat, misalkan ibu sedang sholat, tiba-tiba ibu lupa di dapur merebus telur, ya, kemudian lupa tidak dimatikan. Nah, ibu baru rakaat kedua, padahal seluruh rakaat ada 4. Bagaimana ibu bersikap? Bismillah, kalau tidak ada siapa-siapa, tinggalkan dulu rakaat itu, pergi ke dapur, ya, pergi ke dapur, kemudian tadi matikan kompornya, atasi persoalannya. Bismillah, tetapi ibu jangan ngomong, nah, karena kalau ngomong batal. Nanti setelah itu, karena itu emergensi, lanjutkan rakaat yang ketiga. Ya, kalau tadi ada anak kecil saat kita sedang berjamaah, kemudian anak kecilnya bismillah, ambil anak kecilnya, karena ini mengganggu pada nilai kehusuan yang lain. Ya, ambil anak kecilnya, ya, dipangku, ditenangkan, bismillah. Ya, asal ibu tidak ngomong, itu tidak membatalkan sholat karena sesuatu kepentingan. Ya. Dari jamaah sekling, bagaimana cara menghadapi seseorang yang dengki dan sering mencela, menghina, tidak mau memaafkan dan selalu menghasut orang terdekatnya? Bagaimana menghadapi orang dengki, orang cemburu? Sama dengan kalau istri cemburu, kalau suami cemburu, bagaimana ya cara menghadapinya? Contoh, istrinya cemburu, nyisir salah. Kamu nyisir katanya. Pasti kamu buat perempuan lain. Tidak nyisir, pura-pura kamu tidak nyisir katanya. Jadi serba salah ya kalau menghadapi orang yang iri itu, orang yang dengki ya. Maka oleh karena itu kata Allah, ya, padarni sajalah, biarkan sajalah gitu ya. Orang boleh tidak suka, orang boleh iri, yang penting tadi perbuatan kita harus tetap pada kebaikan. Insya Allah nanti juga dia akan capek, masa terus benci, masa terus dengki. Dan naudzubillah, kalau kebenciannya, keiriannya, ya, kehasudannya dibawa sampai mati, naudzubillah, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Amin. Lanjut. Ini tinggal 10 menit lagi ya. Masih ada, masih bisa. Betul ya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Oh ya, siap. Boleh satu lagi? Ya. Ini ada studi kasus perusahaan cilok dimiliki oleh 3 orang. Ujang sahamnya 90%, Ucup 5%, Asep 5%. Jika omset per tahun 60 juta, bagaimana mengeluarkan zakatnya? Apakah Ucup dan Asep juga harus mengeluarkan zakat walaupun sahamnya kecil? Ya, oke. Bagus pertanyaannya, hebat. Jadi ini hebat ini pertanyaannya nih, ini semangat berjakatnya tinggi lah. Saya senangnya semangat berjakatnya tinggi. Saya apresiasi nih penanya ya. Mudah-mudahan zakatnya semakin bertambah, usahanya barokah. Jadi malul musyarakati kamalin wahidin, ya. Perusahaan yang terdiri dari usaha patungan, perusahaan patungan, ya sebutnya. Ini perusahaan patungan itu karena terdiri disahami oleh beberapa, ya. Acah 50, Icih 20, Acuh 30, total 100%. Nah, bagaimana itu menghitung zakatnya? Maka malul musyarakati kamalin wahidin. Nah, nanti perhitungan zakatnya disatukan dulu. Ya, disatukan dulu. Jadi jangan dulu bagi dividen. Ya, apa dividen? Bagi hasil. Jadi sebelum bagi hasil, kalau sepakat yang bertiga, bagaimana ini usaha bersama itu
mau dijakati apa tidak? Oke, semua sepakat. Oke, kalau mau dijakati nanti sebelum dibagi hasil kita keluarkan dulu jakatnya. Nah, setelah dikeluarkan zakatnya dibagilah kepada tadi 50, misalkan 20, persentasenya 30. Nah, sudah. Ini yang menerima zakat 50 bagian 20 bagian 30 tidak usah mengeluarkan zakat lagi karena sudah dizakati. Itu malul musyarakati kamalin wahidin. Harta yang perusahaan yang patungan itu dihitung zakatnya disatukan dulu. Bismillah. Ya, sudah selesai. Oke, ya terima kasih kepada semua penanya. Terima kasih kepada semua para jajaran DKM, ya, para pengusaha yang sudah menopang, para tokoh, ya, menopang berjalannya acara ini, mendukung acara ini. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan untuk closing, masih ada waktu dengan pembagian tadi zakat berupa bingkisan minyak goreng. Mudah-mudahan itu yang 50% kemarin pengajuan yang belum kebagiannya. Dan insya Allah nanti untuk bulan depannya juga begini, nanti muter lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk tanggung jawab, mendorong kecerdasan, mendorong untuk semua bisa mencapai sejahtera. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.